berada di bawah penjajahan Belanda. Namun, dalam hati banyak pemuda Indonesia muncul semangat perlawanan. Salah satunya adalah Raden Mas Suwardi Sudjaningrat yang dikenal dengan keberaniannya menantang ketidakadilan. Bersama rekan-rekannya, ia bergabung dengan Industri Partij, sebuah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan bagi pribumi. Suwardi, kau benar-benar akan menulis artikelnya. Kau tahu resikonya. Belanda tidak akan tinggal diam. Maka dari itu aku harus menulisnya, Dawis. Selama ini rakyat kita hanya bisa tunduk. Saatnya bagi kita untuk menyuarakan hak bagi kita. Rakyat harus sadar bahwa mereka layak mendapatkan hasil dari kerja keras mereka. Mereka punya hak untuk hidup mereka. Artikel Suwardi itu adalah keputusan pertama. Tapi Suwardi, apa kau tidak khawatir? Artikel ini sangat keras. Pemerintah bisa saja menuduhmu mengusir rakyat. Jika itu untuk bangsa kita, aku siap menanggung semua risikonya. Tulisan ini bukan hanya untukku, tapi untuk kita semua. Tulisan ini menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Jika kau ditahan, aku akan tetap menyebarkannya. Artikel yang ditulis Suwardi berjudul Als ik eens Nederlander was segera diterbitkan. Tulisan ini menggugat ketidakadilan sistem kolonial dan menyuarakan keinginan pribumi untuk hidup dengan martabat. Namun, tulisan ini juga membawa konsekuensi yang besar yang akan mengubah hidup Suwardi selamanya. Setelah artikel tersebut tersebar, pemerintah Belanda pun merespons dengan keras. Mereka menangkap Suwardi atas tuduhan hasutan dan ancaman terhadap kekuasaan kolonial. Dengan tubuh yang lelah, namun semangat yang tak padam, Suwardi dijebloskan ke dalam penjara. Suwardi, apa kau baik-baik saja? Kami semua khawatir. Mereka bisa saja memperpanjang masa hukumanmu karena artikel itu. Jangan khawatir, mereka bisa membenarkan hukum, tetapi tidak bisa mengungkap pikiran kita. Apa yang sudah kutulis adalah kebenaran. Mereka akan takut pada kata-kata. Percaya diri sekali kau, Suwardi. Artikel itu tak akan mengubah apapun. Rakyatmu hanya butuh bekerja, bukan belajar. Suwardi, kata-katamu menjadi semangat bagi banyak orang di luar sana. Kami akan terus berjuang meski kau ada di sini. Meski itulah yang kalian inginkan. Kami hanya dididik untuk melayani kalian, bukan untuk menjadi pemimpin. Tapi percayalah, suatu hari akan aku bangun sekolah di mana kami belajar untuk merdeka. Terima kasih sahabatku, sampaikan kepada mereka bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti. Saat aku keluar nanti, aku akan bangun sekolah, sebuah taman siswa untuk membersihkan bangsa kita. Walaupun di penjara, semangat Suwardi tidak pernah padam. Artikel yang telah ia tulis bukan hanya sekedar tulisan. Itu adalah panggilan untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Sebuah gerakan yang kelak melahirkan Taman Siswa. Sebuah lembaga pendidikan yang mendidik rakyat Indonesia untuk merdeka. Setelah dibebaskan, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara sebagai simbol kebangkitannya dalam perjuangan untuk pendidikan Indonesia. Dengan semangat yang lebih kuat, ia mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang didedikasikan untuk membebaskan bangsa Indonesia melalui pendidikan yang merdeka dan berkarakter. Iya, Jan, kau membawa semangat baru tadi. Ini akan menjadi tonggak kebangkitan bangsa kita. Taman Siswa
siswa bukan hanya sekedar sekolah, tetapi sebuah simbol perjuangan untuk kebebasan dan martabat rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara mewujudkan mimpinya untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membangun karakter bangsa, sebuah langkah kecil yang menjadi tonggak besar bagi Indonesia yang merdeka. Pada tahun 1935, di sebuah ruang pertemuan sederhana di Solo, para tokoh pergerakan nasional berkumpul. Mereka datang dari berbagai daerah yang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang cara terbaik memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Di tengah tekanan kolonial Belanda, pertemuan ini akan menjadi cikal bakal lahirnya Parindra, sebuah partai politik yang berusaha memperjuangkan kemajuan bangsa melalui jalur kooperatif. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa kita berada di pemerintah kolonial. Namun pada hari ini, melalui Parindra, saya yakin dengan pendekatan kooperatif akan membuat Indonesia lebih maju. Dr. Sutomo, apakah Anda yakin Belanda memberi kita otonomi lebih luas dengan cara-cara yang damai? Belanda telah menguasai kita selama ratusan tahun. Cara kooperatif tak akan memberikan kemerdekaan yang sejati. Bu Soekarno, kita semua memiliki hak untuk berbicara dan memilih jalan masing-masing. Namun, ingatlah bahwa pemahaman dan pendidikan merupakan kunci utama untuk menuju kebebasan yang adil. Saya percaya bahwa dengan cara yang lebih bijak, kita bisa melangkah lebih jauh. Ibu Kartini, saya mendengar cerita perjuangan Ibu untuk pendidikan perempuan. Apakah kita bisa membawa semangat itu di dalam Parindra? Tentu, Nak. Parindra juga berjuang untuk pendidikan bangsa, supaya kita bisa bangkit dan menjadi masyarakat yang berpendidikan dan berkeadilan. Kita berjuang tidak hanya untuk memerdekakan bangsa, tetapi juga untuk menyetarakan anak-anak di seluruh negeri. Ibu benar, pendidikan adalah kunci. Tetapi, apakah Belanda akan memberikan kesempatan itu kepada kita? Itu sebabnya Parindra akan memperjuangkan hak rakyat untuk belajar dan bekerja dengan martabat. Kami akan membangun bank nasional dan organisasi tani dan memperjuangkan hak rakyat dari dalam negeri. Pertemuan semakin memanas ketika perbedaan pandangan mulai terlihat. Soekarno yang menginginkan perjuangan yang lebih radikal bertentangan dengan Dr. Sutomo yang memilih jalan damai dan kooperatif. Hadir pula Ibu Kartini yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesetaraan dalam memperjuangkan hak-hak bangsa. Bagaimana jika Belanda tidak peduli pada aspirasi kita? Bagaimana jika masyarakat tetap miskin dan menderita? Apakah kita tinggal diam? Bung Karno, ingatlah, perjuangan ini bukan soal hanya hasil yang cepat, tetapi proses dan perjuangannya secara menyeluruh. Kita tidak bisa membiarkan kekerasan menjadi pilihan. Rakyat harus cerdas dan bersatu. Ibu Kartini benar, pendidikan, kesatuan, dan kerjasama adalah modal kita. Kita dapat bergerak maju tanpa harus mengorbankan banyak nyawa. Kita butuh kesatuan, bukan perpecahan. Jika dengan Parindra kita bisa mencapai kemajuan, kami akan mendukung. Kami hanya ingin hidup yang lebih baik, tanpa harus kehilangan orang-orang tersayang. Setelah perdebatan panjang, para tokoh akhirnya menyadari pentingnya kesatuan. Mereka memutuskan untuk berdiri bersama, meskipun dengan pandangan yang berbeda-beda. Parindra pun lahir dengan sebagai simbol perjuangan yang kooperatif, dengan harapan membawa perubahan bagi rakyat Indonesia. Maka, saya mengajak kita semua untuk berkomitmen dalam Parindra, menuju Indonesia yang mulia dan sempurna meskipun nanti banyak tantangan dan penuh perjuangan. Baik, Pak Sutomo, kita coba jalur ini. Tapi jangan sampai semangat rakyat padam karena hanya kita memilih jalur yang damai.
Selama kita berpegang teguh pada prinsip keadilan dan pendidikan, bangsa ini akan terus maju. Ingatlah bahwa kebebasan sejati adalah ketika kita semua setara dan merdeka. Pada tahun 1942, pasukan Jepang menguasai Indonesia. Mereka memberlakukan kebijakan yang keras dan melarang segala bentuk aktivitas politik. Organisasi-organisasi yang sebelumnya berdiri, termasuk Parindra, dibubarkan. Para tokoh Parindra kini menghadapi ancaman baru dari Jepang yang lebih represif daripada kolonial Belanda. Saudara-saudara, kita telah berjuang selama bertahun-tahun membangun negeri dari dalam. Namun sekarang, Jepang telah melarang kita dan mengancam siapa saja yang melawan. Parindra berdiri dengan tujuan yang mulia, tetapi Jepang datang bukan untuk bekerjasama. Mereka hanya ingin memanfaatkan kita sebagai alat untuk kepentingan perang mereka. Apakah semua perjuangan kita selama ini akan berakhir di sini saja? Semua perjuangan kita untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat? Tidak, Ibu Kartini, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Rakyat telah belajar banyak dari Parindra. Meskipun Parindra dibubarkan, semangat akan tetap hidup dalam hati mereka. Tapi bagaimana nasib kita, Pak Sutomo? Jepang sudah banyak menangkap teman kita. Kita harus berhati-hati. Kita sudah berjuang selama ini. Sekarang kita saatnya berjuang dengan cara yang berbeda. Rakyat butuh pemimpin yang bisa memanggil mereka. Meski Parindra hancur di bawah pendudukan Jepang, semangat perjuangan mereka tetap hidup di hati rakyat. Perjuangan Parindra telah menambahkan benih-benih nasionalisme yang kelak akan tumbuh menjadi gerakan kemerdekaan yang lebih kuat. Tahun 1936, petisi Sutarjo yang diajukan oleh anggota Volksrat Sutarjo Kartohidikusumo resmi ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Petisi ini ada permintaan untuk memberikan dorongan bagi Indonesia dalam waktu 10 hingga 15 tahun. Penolakan Belanda ini memicu perasaan kecewa dan marah di kalangan pemimpin nasionalis Indonesia. Di tengah ancaman Zionisme dari Jerman, Italia, dan Jepang, Moh Husni Tarmin dari Partai Indonesia Raya atau Parindra merasakan desakan yang kuat untuk membentuk sebuah pergerakan politik baru. Petisi sudah gagal. Ini menunjukkan bahwa Belanda tidak memberikan untuk apapun. Kita bersatu. Pekerjaan akan membuat kita semakin lemah dalam bangsa. Dan semua telah ada depan mata. Jika Belanda mengikuti mau itu, kita akan mati ditunggu. Benar, Tamrin, Indonesia butuh suara yang kuat. Perjuangan kita lebih efektif jika kita bersatu. Persatuan adalah kunci, Tamrin. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita punya kekuatan untuk menentukan nasib sendiri. Pada 21 Mei 1939, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI akhirnya terbentuk. Dengan inisiatif dari Tamrin, organisasi ini berhasil menyatukan berbagai partai nasionalis di Indonesia seperti Gerindo, Parindra, Partai Pasundan, dan lainnya. Saudara-saudara, terima kasih telah hadir. Hari ini kita akan mengadakan sejarah baru. GAPI bukan hanya sekedar politik biasa, ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bisa berdiri dengan satu suara. Kita akan mengakhiri dominasi Belanda, bukan hanya sekedar minta otonomi. Kami dari Gerindo mendukung sepenuhnya tujuan kita satu, yaitu kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia. Kami di Parindra juga telah lama menunggu perubahan yang nyata.
dan kami siap untuk mendukung penuh GAPI memperjuangkan kedaulatan dan demokrasi. Partai Pasundan juga ingin ikut serta karena rakyat Sunda juga ingin kebebasan dan otonomi. Dengan persatuan ini, kita akan membuat benteng yang kuat. GAPI akan menguatkan suara rakyat dari seluruh pelosok Indonesia. Pada beberapa bulan kemudian, pada Juli 1939, GAPI menggelar Kongres Rakyat Indonesia dan meluncurkan gerakan Indonesia Berparlemen. Mereka menuntut pembentukan parlemen yang dipilih oleh rakyat, di mana pemerintah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada Belanda. Saudara-saudara, sudah saatnya Indonesia mempunyai parlemen sendiri. Kita ingin demokrasi, bukan menjadi pemerintahan boneka yang dipimpin oleh Belanda. Rakyat Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Kita menuntut parlemen, kita menuntut pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab kepada rakyat, bukan penjajah. Ini adalah cita-cita bersama kita, dan GAPI akan terus berjuang untuk demokrasi sejati. Lagi kita percaya pada janji-janji Belanda, kita harus bangkit dan berjuang untuk bangsa kita sendiri. GAPI mendapatkan dukungan dari rakyat, tetapi pemerintah Belanda melihat ini sebagai ancaman serius. Mereka mulai menekan GAPI dengan berbagai cara, termasuk menuduh organisasi ini sebagai kelompok subversif. Di sisi lain, ada juga perbedaan pendapat di antara anggota GAPI sendiri. Kita harus bertindak lebih hati-hati. Jika kita terlalu keras, pemerintah Belanda akan menindak lebih ketat. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus mundur. Setiap kompromi yang kita buat berarti satu langkah mundur dari kemerdekaan. Saudara-saudara, jangan biarkan perbedaan melemahkan kita. Persatuan adalah kekuatan terbesar kita. Tanpa itu, tujuan ini sia-sia. Benar, dan fokus pada satu tujuan, tidak peduli seberapun kehebatan kita, dan tetap solid. Tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia dan membubarkan seluruh organisasi politik termasuk GAPI. Mereka melarang segala bentuk aktivitas politik dan para pemimpin nasionalis dipaksa mengakhiri perjuangan mereka. Namun, semangat GAPI tak pernah pudar. Mereka telah mendatangkan fondasi untuk kemerdekaan Indonesia. Meski GAPI sudah bubar, perjuangan kita tidak sia-sia. Kita telah memulai jalan panjang menuju kemerdekaan. Rakyat sudah melihat bahwa kita mampu bersatu, meski hanya sesaat. Mereka tahu Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Perjuangan ini untuk masa depan. Meskipun kita tidak bisa melihat hasilnya, tetapi generasi berikutnya akan melanjutkan. GAPI mungkin sudah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup. Kita telah menunjukkan bahwa dengan adanya persatuan, kita bisa menunjang penjajah. GAPI meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah organisasi pertama yang berhasil menyatukan berbagai partai politik Indonesia dalam satu wadah perjuangan. Dan gagasan Parlemen Indonesia terus menjadi inspirasi bagi bangsa ini.